Oke, menurut kalian, kalian tahu nggak apa itu iktikaf? Tahu nggak? Mau tahu nggak arti iktikaf itu apa? Apa sih? Iktikaf apa? Nggak tahu. Apa hukumnya iktikaf? Ngerti, Pak? Ngerti, Pak? Buat ngetes, Pak. Ketika iktikaf, apa yang dilakukan orang yang beriktikaf? Kamu tahu apa enggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Apa rukun dan syaratnya orang yang beriktikaf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri lisani yafqahu qawli. Yang perlu kita ketahui, 10 akhir di bulan Ramadan adalah waktu yang paling diharapkan turunnya Lailatul Qadar. Nabi melalui teladan perilakunya menekankan begitu pentingnya mengisi sepertiga akhir bulan suci ini dengan beribadah. Di antara serangkaian amal-amalan di bulan suci Ramadan yang dapat kita lakukan adalah beriktikaf. Nah, membahas tentang iktikaf, kita terlebih dahulu merinci apa saja yang harus kita ketahui nantinya, karena iktikaf sendiri masih tergolong amalan yang jarang didengar oleh beberapa orang. Kurang lebihnya kita harus memahami dasar-dasar sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu iktikaf. Kedua, apa hukum dari iktikaf. Ketiga, apa saja yang dilakukan ketika kita sedang melaksanakan iktikaf. Keempat, apa saja hukum dan syarat iktikaf. Dan yang terakhir adalah hal-hal apa saja yang dapat merusak bahkan membatalkan iktikaf. Yang pertama, kita bahas yang pertama, pengertian iktikaf. Nah, kalian harus tahu, iktikaf ini dapat diartikan sebagai berdiam diri di dalam masjid disertai dengan niat. Ingat ya, disertai dengan niat. Berarti kalau tidak berniat, berarti tidak dihitung iktikaf. Tujuannya adalah semata beribadah kepada Allah, khususnya ibadah yang biasa dilakukan di masjid, demi meraih keutamaan yang lebih besar. Seseorang tentu dapat memperbanyak ragam niatnya, seperti niat mengunjungi dan menghormati masjid sebagai rumah Allah, berzikir dan mendekatkan diri kepadanya, mengharap rahmat dan ridhonya, bermuhasabah atau mendekatkan diri kepadanya, mengingat hari akhir, mendengarkan nasihat atau ilmu-ilmu agama, bergaul dengan orang-orang soleh dan cinta kepadanya. Selanjutnya adalah hukum melaksanakan iktikaf. Iktikaf ini dapat kalian lakukan di setiap saat, termasuk pada waktu-waktu yang diharamkan sholat. Hukum asalnya adalah sunnah, tapi bisa menjadi wajib apabila dinazarkan. Kemudian hukumnya bisa menjadi haram apabila dilakukan oleh seseorang istri atau hamba sahaya tanpa seizin suami atau majikannya. Dan menjadi makruh bila dilakukan oleh perempuan yang bertingkah dan mengundang fitnah meski disertai dengan izin. Walaupun termasuk amalan sunnah yang bisa dilakukan kapan saja, tetapi khususnya di bulan Ramadan, iktikaf ini lebih dianjurkan untuk kita laksanakan, terutama di 10 malam terakhir. Keutamanya pun sangat besar, terlebih menjadi bagian dari upaya meraih keutamaan Lailatul Qadar yang waktunya dirahasiakan oleh Allah. Karena dirahasiakan itulah, maka siapapun kita harus senantiasa mengisi amalan-amalan di bulan Ramadan dengan berbagai amaliyah, baik wajib maupun sunnah, dengan tujuan agar kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian, apa saja yang dilakukan ketika beriktikaf? Sesuai dengan tujuan iktikaf, yakni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang sedang beriktikaf hendaknya memperbanyak amal ibadah. Misalnya dengan cara sholat sunnah, membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, istighfar atau sholawat Nabi, serta memperbanyak
doa dan tafakur. Begitu pula dapat dengan cara melakukan kebajikan lainnya seperti mempelajari tafsir atau mempelajari hadis dan atau ilmu-ilmu agama Islam lainnya. Orang yang sedang beriktikaf hendaknya menghindari segala hal yang tidak ada manfaatnya baik dalam perbuatan maupun ucapannya. Kemudian rukun dan syarat iktikaf. Nah ini kalian harus tahu ini rukun dan syaratnya agar nantinya iktikaf itu sah kalian lakukan. Rukun iktikaf terdiri dari yang pertama niat iktikaf, baik iktikaf sunnah ataupun iktikaf nazar. Bila seorang muslim bernazar akan melakukan iktikaf, maka baginya wajib melaksanakan nazar tersebut dan niatnya adalah niat iktikaf untuk menunaikan nazarnya. Yang kemudian nomor 2, berdiam diri di dalam masjid, entah itu sebentar atau lama sesuai dengan keinginan orang yang beriktikaf. Nah, iktikaf di masjid bisa dilakukan pada malam hari ataupun di siang hari. Kemudian kita akan membahas syarat-syarat iktikaf. Yang pertama tentunya adalah orang muslim. Bagi orang non-muslim tidak sah untuk melakukan iktikaf. Hanya dihitung berdiam diri di dalam masjid, tapi tidak dihitung sebagai ibadah. Kemudian ada berakal. Orang yang tidak berakal tidak sah melaksanakan iktikaf. Kemudian suci dari hadas besar. Dan pembahasan terakhir kita akan berbicara tentang kira-kira hal-hal apa saja yang dapat membatalkan iktikaf. Tentunya yang pertama, namanya iktikaf kan berdiam diri di dalam masjid. Berarti yang membatalkan adalah keluar dari masjid tanpa uzur atau halangan yang dibolehkan syariat. Tapi bila keluar dari masjid karena ada uzur, misalnya contohnya buang hajat atau buang air kecil, berwudu, dan yang serupa dengan itu, tidak membatalkan iktikaf. Nah, ada yang mengatakan juga diperbolehkan keluar dari masjid karena mengantarkan keluarga ke rumah. Contohkan kalian mengajak nenek atau ibu kalian, takutnya nanti di malam hari tidak melihat jalan, kalian bisa mengantarkannya pulang terlebih dahulu lalu melanjutkan iktikafnya. Kemudian atau untuk mengambil makanan di luar masjid karena tidak ada yang mengantarkan, sedangkan kita disunahkan juga untuk bersahur, kita dibolehkan. Kemudian hal-hal yang membatalkan selanjutnya adalah bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang disertai adanya syahwat. Kemudian murtad atau keluar dari Islam. Mari kita gunakan pekan terakhir Ramadan dengan menyempatkan diri melakukan iktikaf di masjid sekitar kita. Semoga kita diberikan kesempatan bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin.